Presiden kita Bapak Soekarno mengatakan bahwa hidup matinya sebuah negara ada di sektor pertanian negara tersebut. Jadi kita tahu bersama bahwa pertanian di republik ini sangat penting sekali dan merupakan satu hal yang menjaga republik kita masih ada sampai detik ini. Potensi pertanian di Indonesia yang begitu dahsyat luar biasa merupakan sebuah potensi yang tidak bisa diremehkan, di mana luas lahan pertanian kita saat ini di atas 70 juta hektar. Dan jumlah petani kita di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Dan yang luar biasa bahwa industri pertanian kita saat ini mencakup sekitar 49% lapangan pekerjaan ya. Jadi tentunya sahabat petani Indonesia, Anda saya yakin sudah mengetahui bahwa potensi pertanian kita yang begitu besar adalah sebuah sumber daya yang harus dikelola dengan baik dan dijaga agar Indonesia negara kita tetap terjaga untuk masa depan anak cucu kita. Sayangnya sahabat petani, saat ini kita memiliki 5 masalah pertanian Indonesia ya. Masalah kita yang pertama saat ini adalah lahan pertanian kita makin lama makin hilang kesuburannya. Karena ternyata lahan kita makin lama menjadi lahan kritis. Dari 70 juta hektar lahan kita yang subur saat ini hanya tersisa sekitar 40 juta hektar. Di mana sekitar 70 juta hektar lahan sudah menjadi lahan kritis. Dan yang kedua adalah pH tanah kita saat ini makin asam. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen. Jadi sahabat petani Indonesia, saya yakin sekali seluruh petani kita di Indonesia saat ini mengalami masalah penurunan hasil panen. Dan ternyata setelah diteliti penyebabnya adalah hal yang kedua ini, yaitu pH tanah kita makin lama makin asam. Yang ketiga adalah harga pupuk kita makin mahal saat ini, sahabat petani ya. Kita tahu bersama bahwa saat ini petani Indonesia mengandalkan pupuk kimia dalam mengolah lahan ya, dan kita tahu bersama bahwa pupuk kimia saat ini sudah makin mahal dan juga makin langka tentunya ya, apalagi dikaitkan dengan perang Rusia dan juga berbagai masalah di dunia yang menyebabkan pupuk kimia makin langka dan makin mahal. Dan yang keempat adalah biaya angkut pupuk kita itu makin mahal. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini harga BBM naik dan ini secara drastis membuat biaya pengangkutan pupuk ke lokasi-lokasi lahan pertanian di seluruh Indonesia juga makin meningkat tajam. Dan hal yang kelima adalah hasil pangan yang diproduksi oleh lahan pertanian Indonesia itu ternyata makin lama makin tidak sehat. Tentunya hal ini disebabkan karena penggunaan pupuk-pupuk ya yang ternyata ya kan mengandung bahan-bahan berbahaya ya. Dan inilah yang membuat akhirnya hasil pangan kita menjadi tidak sehat dan menjadi daya saingnya menurun sehingga tidak bisa diekspor ke luar negeri. Ini adalah 5 masalah pertanian Indonesia yang terus terang saat ini sangat mengancam daripada ketahanan pangan Indonesia. Dan kalau ini dibiarkan tentunya ini akan berbahaya sekali buat kelangsungan pertanian di Indonesia. Ternyata sahabat petani Indonesia, penyebab utama daripada kelima masalah tersebut tadi adalah penggunaan pupuk kimia yang tentunya Anda mungkin sudah gunakan selama puluhan tahun terakhir. Bahkan sudah digunakan hampir 40 tahun lebih di Indonesia oleh hampir 100% petani kita di Indonesia. Dan ternyata inilah penyebab masalah utama tadi sahabat sekalian ya. Jadi sekali lagi sahabat petani Indonesia, mengapa ya kan pupuk kimia ini menjadi sumber masalah? Ya kan, nah inilah yang akan perlu kita diskusikan sama-sama dan perlu Anda ketahui sama-sama mengapa pupuk kimia menjadi sumber masalah utama daripada masalah pertanian kita di Indonesia. Jadi sahabat petani Indonesia, mengapa pupuk kimia jadi sumber masalah? Yang pertama adalah penggunaan pupuk kimia itu ternyata menyisakan residu-residu sisa yang tentunya membuat tanah makin mengeras. Ya, dan otomatis pori-pori tanah juga makin kecil, makin mengeras, makin mengering. Nah, otomatis ini lambat laun itu akan mematikan mikroorganisme yang ada di tanah, termasuk cacing yang merupakan binatang-binatang yang tentunya membantu penyuburan tanah. Dan selain itu, ternyata akhirnya penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus akan membuat pH tanah akan makin asam. Nah, tentunya dengan pH tanah yang makin asam, maka penyerapan akar ya untuk nutrisi yang ada di tanah itu akan makin sangat minim kemampuannya ya. Sehingga pupuk yang disebar di tanah itu tidak akan mampu diserap oleh tanaman secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata dengan penggunaan pupuk kimia, pupuk yang bisa diserap atau nutrisi hara yang bisa diserap oleh akar tanaman itu hanya maksimum 30% saja. Jadi sisanya hanya tersimpan di tanah atau bahkan terbuang di air. Dan inilah yang menyebabkan atau menjadi sumber masalah daripada penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus selama puluhan tahun di Indonesia, sahabat petani.
Oleh sebab itu, sahabat petani Indonesia, pemerintah tentunya saat ini mencanangkan ya sebuah solusi untuk Indonesia, khususnya untuk pertanian Indonesia, yaitu mengajak seluruh petani Indonesia termasuk Anda untuk kembali ke yang namanya pupuk organik. Ya, mengapa pupuk organik? Yang pertama karena pupuk organik itu diambil dari bahan organik yang ada di hutan. Tentunya bahannya murah dan juga sangat berlimpah. Beda dengan pupuk kimia yang bahannya adalah bahan kimia yang kita tahu bersama bahwa saat ini bahannya langka dan susah dicari. Yang kedua adalah tentunya penggunaan pupuk organik tidak merusak tanah dan justru ya penggunaan jangka panjang akan membuat lahan makin subur sehingga bisa menjaga keberlangsungan lahan. Sehingga Anda sebagai petani Indonesia bisa mewariskan lahan pertanian Anda saat ini kepada anak cucu Anda. Karena kalau Anda terus-menerus menggunakan pupuk kimia, bisa jadi lahan Anda saat ini tidak bisa diwariskan lagi kepada keturunan Anda. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing hasil pertanian. Kita tahu bersama bahwa harga daripada sebuah hasil pertanian yang betul-betul organik dan berlabel organik, harganya ternyata bisa lebih mahal dan tentunya bisa diekspor. Dan inilah alasan penolakan banyak sekali negara tetangga kita terhadap hasil pertanian di Indonesia karena memang ditenggarai hasil pertanian kita betul-betul menggunakan pupuk kimia dan juga bahkan pestisida kimia yang sangat banyak ya. Nah, tentunya yang kelima adalah tentunya hasil pertanian kita kualitasnya akan menjadi lebih sehat. Ya, otomatis masyarakat kita di Indonesia akan jauh lebih sehat termasuk Anda petani Indonesia dan keluarga Anda tentunya ya. Jadi penggunaan pupuk organik ya merupakan sebuah solusi untuk Indonesia